Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Hey hey hey, yang cakep-cakep, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, mari kemari. Waktunya kita untuk Tuhan. Hello, sehat semua kan? Adik-adik, kita akan mulai persekutuan kita di minggu ini. Yuk, kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk sungguh-sungguh menikmati waktu kita dengan Tuhan karena kita cinta Tuhan Yesus. Yuk, mari kita berdoa ya. Tuhan, kami sungguh bersukacita pada saat ini karena kami tahu ini waktu yang berharga. Kalau kami bisa bertemu dengan Tuhan Yesus melalui pujian kami, melalui firman Tuhan, melalui pertemuan kami dengan teman-teman kami yang lainnya walaupun secara online, juga dengan lose-lose, kami sangat bersyukur untuk hal itu. Biarlah saat ini, waktu ini Tuhan sungguh-sungguh hadir di hati kami, memberkati kami, dan membuat kami penuh dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk bersekutu saat ini. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai,
di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih.
adik-adik, kita sudah bernyanyi dan sekarang waktunya kita untuk menenangkan hati kita, mendengarkan Tuhan berbicara bagi kita. Supaya kita lebih konsentrasi, lebih fokus, siapkan hati kita masuk di dalam doa. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan Tuhan berbicara bagi kami. Biarlah Tuhan menolong kami, Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami memahami setiap bagian dari cerita firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kami sungguh-sungguh rindu belajar, kami sungguh-sungguh rindu bisa mempraktekkan firman Tuhan, menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami yang sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, shalom adik-adik semua. Hari ini kembali lagi bersama Loso Calvin yang akan membawakan cerita. Sebelumnya, Loso mau mengucapkan selamat hari Minggu untuk kalian semua. Nah, jadi hari ini Loso mau bercerita tentang pelajaran 9, yaitu tentang mempercayai Allah dengan berdoa. Kebenaran Alkitabnya adalah ketika Petrus ditahan di dalam penjara, jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Bacaan Alkitab kita, Kisah Para Rasul 12 ayat 1-17. Fokus pembelajarannya, seringlah berdoa, memuji Bapa kita di surga, dan mempercayai Dia untuk hal-hal yang dibutuhkan. Nah, adik-adik semua, hari ini dimulai dari cerita Raja Herodes mulai menyerang beberapa orang percaya di antara gereja. Dia tidak menginginkan siapapun untuk mengasihi dan melayani Yesus Kristus. Herodes juga menginginkan semua orang untuk mengasihi dia dan melayani dia. Herodes memerintahkan Yakobus, salah satu murid Yesus, untuk dibunuh. Pada waktu Herodes melihat orang-orang menyukai hal ini, ia menyuruh prajuritnya untuk menangkap Petrus dan memenjarakannya. Herodes berpikir bahwa hal ini dapat menghentikan Petrus dan yang lainnya untuk berbicara tentang Yesus. Herodes mengira bahwa hal ini akan menghentikan pertumbuhan gereja. Nah, adik-adik, ketika di dalam penjara ada banyak prajurit di mana-mana. Petrus diikat dengan 2 rantai dan dijaga oleh 2 prajurit. Prajurit lainnya menjaga pintu. Raja Herodes tidak ingin Petrus melarikan diri. Nah, adik-adik, lalu apa yang kalian pikirkan nih ketika Petrus di penjara? Apakah jemaat gereja hanya diam atau menunggu keadaan? Tentu saja umat Allah, orang Kristen ini, berdoa dengan sangat tekun. Mereka melayani Allah dengan cara berdoa bagi kerajaan Allah dan hamba-hamba Allah. Mereka meminta supaya Allah melindungi Petrus. Mereka berdoa agar Petrus dibebaskan. Umat Allah berdoa dan berdoa dan berdoa, terus berdoa. Mereka tidak ada henti-hentinya berdoa. Sementara itu, pada malam sebelum Raja Herodes membawa Petrus ke hadapan orang banyak, Petrus tidur di antara 2 prajurit. Petrus tahu bahwa Allah lebih kuat dibandingkan dengan 2 prajurit ataupun 2 rantai yang membelenggu tangannya. Ia tahu bahwa Allah akan memperhatikan dia. Jika Allah menginginkan ia keluar dari penjara, Allah akan mengeluarkannya. Jika prajurit itu membunuh dia, maka dia akan pergi ke sorga dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ketika Petrus tertidur, malaikat Allah datang dan berdiri di sampingnya, dan cahaya menerangi sel penjaranya. Malaikat itu membangunkan Petrus dan berkata, "Cepat, bangunlah." Dan pada waktu itu ia berbicara, rantai terlepas dari tangan Petrus. Lalu malaikat itu berkata, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu, dan ikutlah dengan aku." Petrus melakukan apa yang dikatakan oleh malaikat tersebut. Mereka berjalan melewati prajurit pertama dan kedua. Tetapi para prajurit itu tidak menghentikan mereka.
Petrus mengikuti malaikat itu keluar dari penjara. Pada waktu mereka sampai di depan pintu gerbang besi itu menuju ke kota, terbukalah gerbang itu dengan sendirinya, dan mereka masuk ke kota. Setelah mereka berjalan sampai ke ujung jalan, malaikat itu pun pergi meninggalkannya Petrus. Petrus tiba-tiba menyadari apa yang telah terjadi. Tuhanlah yang telah menyelamatkan dia. Ia mengutus malaikatnya untuk membebaskan Petrus dari Raja Herodes. Petrus lalu pergi ke rumah Maria, ibu Yohanes Markus. Orang-orang Kristen sedang berdoa bagi Petrus di sana. Petrus mengetuk pintu rumah itu. Lalu adik-adik sekalian, seorang hamba perempuan bernama Rode pergi menghampiri pintu itu. Lalu bertanya, "Siapakah itu?" tanyanya. Lalu jawablah Petrus, "Ini Petrus." Rode sangat gembira mendengar suara Petrus, sehingga bahkan ia pun sendiri lupa membukakan pintu untuk Petrus. Lalu Rode berkata, "Petrus ada di depan pintu." Ia memberitahu orang banyak yang sedang berdoa, yang pada awalnya mereka tidak percaya bahwa itu Petrus. Petrus terus mencoba mengetuk pintu, dan ketika pada akhirnya mereka pun membukakan pintu untuk Petrus. Mereka sangat terkejut melihat Petrus telah bebas dan berdiri di hadapan mereka. Petrus masuk ke dalam rumah dan memberitahu bahwa bagaimana Allah telah membebaskan dia dari penjara. Semua orang telah senang mengetahui Petrus telah bebas. Sekarang saatnya mereka bersyukur kepada Allah karena telah menjawab doa mereka. Dan sekarang waktunya untuk memberitahu orang lain bagaimana Allah telah membebaskan Petrus dari penjara. Dan bahwa Raja Herodes tidak dapat menghentikan hamba-hamba Allah untuk melayani Tuhan Yesus. Dan memberitahu orang lain tentang kebesaran Tuhan Yesus. Dari cerita hari ini, kita belajar bahwa terkadang kita meminta Yesus untuk menolong kita ketika kita takut, bahkan ketika hal buruk terjadi, atau bahkan ketika memiliki masalah besar. Tetapi, apakah Tuhan Allah menjawab doa kita? Terkadang mungkin kelihatannya Allah tidak menjawab doa kita, tetapi Ia selalu menjawab doa anak-anaknya. Terkadang, Ia menjawab iya, atau waktu yang lain Ia menjawab tidak atau menunggu. Allah sangat mengasihi kita. Ia tahu yang terbaik untuk kita. Nah, jadi adik-adik semua bisa belajar untuk mendoakan, baik dari teman-teman ataupun orang tua kita, ataupun bahkan ketika ada orang yang sakit. Demikian cerita Losa hari ini. Losa tutup dalam doa. Bapa dalam surga, hari ini kami mengucap syukur ya Bapa. Kau boleh berikan kami kesempatan hari demi hari lagi ya Bapa. Ajarkan kami anak-anakmu ini untuk bisa berdoa ya Bapa. Untuk bisa mendengarkan suaramu ya Bapa. Untuk bisa berbicara denganmu langsung ya Bapa. Kiranya kau boleh berkati setiap kedua orang tua kami, lausa-lausa kami, dan teman-teman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa lain waktu ya adik-adik. Dadah.